Ada apa, Otong? Ini ada lomba hafalan Quran. Oh, di mana? Di kota. Oh, mau ikut? Mau. Berangkatnya sama siapa? Sendirian. Jangan. Ulah. Jangan ikut. Kenapa tidak boleh, Bu? Karena dia rumahnya di kampung, lombanya sedangkan orang kampung pengen ke kota harus menyeberangi sungai. Di sungainya itu tidak ada jembatannya, Bu. Jadi harus naik perahu getek. Orang tua enggak tega orang baru umur 10 tahun naik perahu sendirian. Akhirnya melar. Tapi yang namanya anak itu suka maksa. Ibu tuh gimana sih ke anak seperti itu? Ibu tidak bisa merasakan hatinya. Kacung. Sundanya apa sih kalau kacung tuh ya? Otong. Ibu mah tidak bisa merasakan hatinya otong. Bu, ibu nyuruh saya belajar Quran, saya nurut. Ibu nyuruh saya ngapalin Quran, saya nurut. Tapi giliran saya pengen manfaatkan ilmu saya, pengen manfaatin Al-Quran, kenapa tidak diizinkan, Bu? Kalau ibu tetap tidak mengizinkan, Bu, sakitnya tuh di sini. Di sini sakitnya, kalau di sini mah kopok, di sini. Bu, Ibu kalau anak maksa minta jajan dikasih tidak? Itu sekelasnya jaluk jajan. Apa maning ini melu lomba apalan Akhirnya wong tua beli tega, orang tua tidak tega. Ya sudah, kalau memang otongnya maksa baik sampai nangis kayak gitu, sok silakan berangkat. Tapi nantinya berangin sungainya hati-hati otongnya. Tenang, Bu, doain aja, Bu, supaya otong selamat, supaya otong bisa ikut lomba dan bisa menang. Akhirnya anak itu saking semangatnya berangkat, Bu, sendirian naik perahu. Nyampe ke kota, ikut lomba hafalan Quran. Masya Allah, juara 1, Bu. Hadiahnya apa aja, Pak Ustadz? Hadiahnya bukan sendal, bukan kerudung, bukan baju, bukan motor. Hadiahnya kupon naik haji gratis. Ibu kalau dapat kupon naik haji seneng nggak? Betul? Ini sama saja, anak kecil ini saking senengnya dapat kupon naik haji, pengen ngasih ke orang tuanya. Akhirnya bocah cilik mau ngomong nih, ya Allah, mbokekku, ibu saya bertahun-tahun pengen berangkat haji tidak ada uangnya, tapi alhamdulillah saya dapat kupon naik haji. Ya Allah, ini kalau ibu saya lihat pasti ibu saya bakalan menangis terharu, bakal seneng. Pas balik, Bo, Allah berkehendak lain, iku perahu bocor. Tadi bocah cilik mau mati kelelep tenggelam. Mayatnya, Bu, dicari nggak ketemu. Baru ketemu selama 1 minggu. Baru ketemu. Tapi keajaiban Allah ketika mayatnya diangkat. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Awake masih utuh. Ora abu, ora biru, ora medeg-deg. Medeg-deg itu apa ya, medeg-deg tuh? Ente parem, ente bengkak, ente keras, awaknya masih utuh, Bu, masih utuh, ente lecet sedikit pun. Berarti benar Allah ngomong di Al-Quran, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hai manusia, aku yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaga Al-Quran. Berarti, Bu, yang dijaga oleh Allah itu bukan hanya Qurannya saja, tapi Allah juga akan menjaga orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Allah akan menjaga orang-orang yang mau membaca Al-Quran, dan Allah juga akan menjaga orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, dan Allah juga akan menjaga orang-orang yang hafal. Buktinya mana, Pak Ustadz? Buktinya anak kecil tersebut tenggelam sampai 1 minggu, badannya masih utuh. Berarti mayatnya anak kecil tersebut dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin saya menangis, Bu, anak kecil tadi matinya seperti apa? Ini misalkan ini Quran, Bu, anak kecil tersebut matinya sambil memeluk Al-Quran. Ya Allah, Quran. Nanti kalau otong di alam kubur, siapa yang menemani otong Quran? Ya Allah, otong masih kecil, kenapa engkau cabut nyawa otong, ya Allah? Nanti di alam kubur otong bertemu dengan malaikat mungkar wa nakir. Peteng rubet, gelap gulita, ya Allah. Nggak ada lampu, nggak ada cempur, nggak ada apa-apa. Peteng. Penjaluk tulung karo emak, beli bisa emak ining dunia. Penjaluk tulung karo bapak, beli bisa bapak ining dunia. Cuma siapa? Cuma satu-satunya teman saya, Al-Quran. Tolong Quran, jangan sampai kau pergi dari Quran. Temani otong sampai di alam kubur, Quran. Temani otong sampai di alam kubur. Aja sampai copot sing awake otong. Aja sampai copot. Jadi copot.
Pasti ngomong, Pak Ustadz ceramah nginum bae kayak wak mujair. Ibu kalau naik motor butuh bensin tidak? Pada sama Pak Ustadz ceramah juga butuh air Enda bae kadar kebanyu gratis. Nah. Enggak Pak Ustadz, emang Pak Ustadz nginum bae ente bocor Pak Ustadz. Tenang kalau Pak Ustadz sih lalaki Bu, ada lalakinya bisa ditahan. Enggak kayak perempuan sekali bocor, jos, blarat. Oh Saruba bisa ditahan minyak. Ah Saruba bener. Wes Bu, cepet-cepetnya alhamdulillah Aminah hamil 9. Loh, kan bapaknya sudah suaminya sudah mening. Berarti siapa yang menolong? Yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Aminah kenapa Aminah? Pak kaya-kaya jekulaku je pengen lahiran Pak. Saya kaya-kaya pengen lahiran Pak. Ya sudah Aminah, kalau kamu mau lahiran, saya mau mencari bidan, mau nyari dukun bayi. Siapa dukun bayinya aja Bu? Ada 2. Hadara ummahu lailata maulidihi. Asiyah wa Maryam. Jadi ada Siti Asiyah sama Siti Maryam. Jadi kalau ditanya siapa bidannya Rasulullah? 2 Bu. Siti Asiyah sama Siti Maryam. Bukan Aisyah, Asiyah. Kalau Siti Aisyah itu istrinya Kanjeng Nabi. Kalau Siti Asiyah bidannya Kanjeng. Nah satunya Siti Maryam. Nah dilahirkanlah Rasulullah. Masya Allah Bu. Dari perut ibunya. Rasulullah langsung. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam. Wa di ayyadaihi al-ardi. Rafi ar-ra'sahu ilas sama'il aliyah. Nabi metu. Sang wetenge emboke. Keluar dari perut ibunya. Nabi langsung sujud. Hebat tidak? Bayi keluar dari perut ibunya langsung sujud. Kalau ada zaman sekarang bayi seperti itu, kayak emboke Melayu. Ya wedi sih, hebat teman. Tapi itulah ajaibnya Rasulullah. Keluar langsung sujud. Ini menandakan kepada umatnya Kanjeng Nabi disuruh melakukan ayo sholat. Mumpung badan masih sehat tak kuat. Sehat, mending sehat daripada kuat. Kuat orang sehat pada modar. Sehat. Ayo sholat. Mumpung badan masih sehat. Wong repot langkah tutuge sampai di bengket walep. Sampai di bengket walebe tajo ke masjid masih kos nonggoni tekane diadani dikomati kang pujian wani jamaah masih bener boleh. Waya ada duhur Allahu Akbar yang datang cuma imam bae karo dagang seblak. Asar Allahu Akbar yang datang imam bae karo kemit mes. Maghrib kebek beli. Penuh, maghrib penuh. Lumayan banyak. Tapi Isya tambahan sebab bocah lanange dolanan mobile. Wong wadone pada TikTok. Rumah sakit melayang. Bocah ya beli. Ibu-ibu Isa nonton film Andin. Akhirnya jamaah nambah subuh apa mani ya Allah mata yang ngantuk kang andane bapak tua. Ibu-ibu gak boro-boro tangi malah ada. Memang ada puji, wis mongko pujiane. Rabbana ya Rabbana. Ujian dewek ngantuk dew. Bu, tolong jangan sampai ninggalin sol. Saya pernah Bu, walaupun saya dulu kecil, orangnya bandel suka nyari layangan, tapi wayahnya sholat. Iku pernah saya waktu itu Bu nyari layangan di sawah, dipanggil sama kakek-kakek petani. Hei, mau kemana kamu?
mau nyari layan duhur sholat pamali nanti belai. Akhirnya saya sholat di gubuk tuh. Kan gak ada masjid kalau di sawah kayak. Jadi akhirnya ada gubuk, Bu. Nah bawahnya itu terbuat dari pelupuh. Pelupuh itu apa Pak Ustadz? Kayu bambu yang dipotong-potong yang jadi lantai itu loh. Nah itu namanya pelupuh. Akhirnya saya sholat, Bu. Itu Masya Allah, Bu, si kakek itu ternyata yang ngimamin itu sholat sujud sampai 5 menit. Sampai sujudnya nangis. Saya penasaran, selesai sholat saya tanya, Kek, tadi kakek sholat sujudnya sampai 5 menit sampai nangis. Punten Kek, saking khusyuknya atau apa Kek? Saking khusyuknya, kata siapa kamu? Saya tuh sholat sujudnya sampai 5 menit bukan gara-gara khusyuk, gara-gara kumis saya nyangkol. Bisa kan nyangkol ning pelupu ning kayu pring enggak. Jadi pengen tangi lu angel alot. Aduh, maka ada sujud 5 menit beli peragat ku ngakali kumis ki beli kita kena. Tetapi salut Mas Allah, walaupun petani sholatnya rajin. Jadi kumisnya aja dawa-dawa ya Pak ya, khawatir nyangkol ngono. Udah Bu, sesudah Rasulullah sujud, kemudian apa? Rafi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit dan berdoa kepada Allah. Ini menandakan ning umatnya Kanjeng Nabi, ari jejaluk-jalukan ning Gusti. Kalau mintanya kepada Allah. Jangan meminta kepada kuburan, jangan meminta ke patung, jangan meminta ke pohon-pohon besar, jangan minta ke tembok, mintanya kepada Allah. Betul apa betul? Ibu ya? Bu, Ibu, tolong. Waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Ibu punten pernah Ibu nawari ke suami pernah? Pernah? Ya. Jadi aja jangan suaminya saja yang ngajak, ibunya sekali-kali. Pernah ya? Masya Allah Bu, dosa. Bu punten Bu, kalau suami pengen terus ibunya nolak, dosa tidak? Oh jelas, dosa paling terbesar ketika suami pengen ternyata istrinya menolak. Tapi kalau istrinya pengen suaminya menolak, dosa enggak suaminya? Ya, tidak berdosa. Pak Ustadz, curang Pak Ustadz. Kewajiban suami kepada istri bukan untuk memuaskan istri, tetapi memberikan nafkah. Tapi kewajiban istri kepada suami itu untuk bahasa kasar kah? Kewajibannya suami, kewajibannya istri ning laki ngupai geblok. Jadi ketika suami pengen, istri harus siap. Tapi ketika istri pengen, suami tidak siap, tidak apa-apa. Nah, sebaliknya Bu, kalau punten Bu, kalau di sini ada nggak suaminya kerja, istrinya kerja, ada nggak? Nah, misalkan istrinya dapat gajian, suaminya belum gajian, suaminya tuh pengen ngerokok, pengen ngopi, nggak punya uang, minta ke istri, istrinya nggak ngasih. Tapi itu uang hasilnya ibu loh, bukan uang dikasih dari suami. Aslinya hasil kerjanya ibu. Diminta sama suami, terus suaminya minta, ibunya tidak ngasih, dosa enggak? Ya enggak. Kalau uangnya ibu sendiri mah enggak. Tapi kalau ibunya hasil dari dikasih suami ya kudu dikasih juga. Kecuali nih, ibu kan jadi uang hasil kerjanya istri ya wis buat istri. Karena kewajiban ibu tidak wajib memberi uang kepada suami. Kecuali suami ngasih uang 2 juta ke ibu nih. Terus minta buat rokok buat itu, ya dikasih. Tapi kalau uangnya ibu sendiri udah ditabungin aja. Cuma kadang-kadang istri itu saking kasihannya ke suami ya Bu ya. Ngelihat suami nggak punya uang, nyempot bae ning lawang, cekah. Ada delat maning cah, ada. Jadi akhirnya istri memberi uang kepada suami. Paham Bu? Karena kewajiban ibu itu bukan memberi uang, tapi memberikan geblok. Ya Bu ya? Bu. Nah, kalau je Pak Ustadz, manusia kadang-kadang ada capeknya Pak Ustadz, ada pegele. Lu priben Pak Ustadz, kadang-kadang awaknya ada belenak, ya karim berkeke baik. Wis kali menang baik, kali merkeke baik. Wes, kembali maning. Bu.
Kanjen, kanjen kula ana amplope. Nah, tenang banget. Enak ya? Masya Allah. Aduh, ayu temennya. Aduh, Masya Allah kayak Cherry Bell. Aduh. Bu, terakhir. Udah jam 3. Ketika Kanjeng Nabi keluar dari perut ibunya, wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadifan. Rasulullah keluar dari perut ibunya tuh, Bu, bersih, Bu. Enggak ada darahnya, enggak ada gegeting. Gegeting kok apa sih bahasa gini? Geting sama. Tidak ada dakinya, bersih. Iya, kekilir kononnya. Jadi bersih, nggak ada darah, nggak ada kekilir. Terus kedua, ini bukan kata saya, bukan kata berjanji. Nadifan mahtunan. Kemudian Kanjeng Nabi, punten Bu, alat vitalnya sudah disunat. Jadi kalau ditanya siapa dukun sunatnya Kanjeng Nabi, nggak ada yang tahu. Nggak ada dukun sunatnya karena keluarnya udah disun. Ya nggak mungkin kan bidannya masuk ke dalam perut kan. Loh, jadi memang sunat itu bukan ajarannya Nabi Muhammad, tapi ajarannya Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. Makanya kenapa? Karena Kanjeng Nabi keluar dari perut ibunya sudah disun. Nah, yang nomor 3. Apa, Bu? Keajaiban Rasulullah. Ini nih. Udel, pusernya Rasulullah sudah dipotong. Jadi Rasulullah tidak ada ari-arinya. Hebat beli, Bu. Hebat beli. Ya, siapa dingin? Nabi kita, nabimu lahirnya hari Senin 2 Rabiul Awal tahun rukun Islam 1 syahadat 2 3 zakat 4 Bu 5 haji ke tanah. Amin ya robbal Semoga baik ibu-ibu yang ada di sini bisa diberikan tanah suci, amin ya robbal alamin ya. Wis sudah asar, sudah jam 3. Letak letuk pedati jaran mata ngantuk oligan manuk pletuk nutule ketan mata ngantuk bature melek kabeh alhamdulillah. Ya Pak Ustadz boro-boro ngantuk yang ceramah siang ini Pak Ustadznya ganteng ya deh. Iya, akeh kan ngomong Pak Ustadz wajahnya mirip Danang Dangdut Akademi aja kan. Iya, ngomong mirip Danang ya. Udah selesai itu aja Bu ya. Semoga sebelum kita selesai kita sholawatan terakhir ya Bu ya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, kaya Habib Salawatullah ka anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta igasiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam laika, ya Rasul salam alaika, ya alaika salam. Ka marhaban marhaban ya nurul, marhaban marhaban jaddal ni, marhaban ya nurul, marhaban marhaban marhaban. Ini
Allah marban marhaban Rabbi faghfir li dunubi Ya Allah bi barakati hadi Muhammad Ya Allah Tala al-badaru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi Alhamdulillah Maulana Muhammad wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah khususon murid-murid madrasah apa sih? Ya pokoknya murid-murid nih kene lah ya Allah. Nas'aluka tawil umurona, moga bae murid-murid dari paringi panjang umur. Wa nas'aluka waladan solihan ta'atan ilallah, moga bae diparingi dari wong kang soleh lan soleha, kang taat ning Gusti Allah lan kang taat ning wong tua ya Allah. Allahumma nas'aluka khususon Ibu Ati sebagai pengasuh, nas'aluka ya Allah sehat badanah ya Allah, moga bae diparingi sehat badane, diparingi panjang umure Ibu Ati ya Allah, diparingi kuat nganggo ngebimbing murid-murid kang wenten teng mriki ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban muhsian. Ya Allah semoga baik suami-suami ibu diberikan rezeki yang banyak, diberikan rezeki yang luas. Allahumma nas'aluka fi kuburina raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah semoga baik lamunan kita besok mati kuburannya kayak taman surga ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban muhsian. Ya Allah semoga baik kita semua yang ada di sini diberikan rezeki yang halal, diberikan rezeki yang luas. Allahumma nas'aluka syafi'an min kulli da'in wa saqamin. Moga baik penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita semua diberikan waras semuanya ya Allah. Allahumma faghfir lana dunubana ya Allah. Moga baik dosa-dosa kabeh kita diampura ya Allah. Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang terdahulu diampura kabeh ya Allah. Anna abduka kasiru dunub ya Allah. Kita ini hamba Engkau yang penuh dengan dosa ya Allah. Moga baik ibu-ibu dosa-dosa diampura kabeh. Bokatan kang anak durhaka ding laki diampura ya Allah. Bokatan bengen-bengen ibu-ibu sering nyolong duitnya laki ya dialog diampura ya Allah. Ada teh menusa kadang-kadang kelalen ya Allah. Allahumma astur umat Nabi Muhammad. Moga baik keblesakane kula kabeh, keblesakane ibu-ibu kabeh ditutupi ya Allah. Keblesakane laki aja diewere-werakeun, keblesakane mertua aja diewere-werakeun, keblesakane anak mutu aja diewere-werakeun. Cukup awak dewe kula kanguru ya Allah. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bagi semua Engkau cintai kami dengan sepenuh hati. Kau teladan hidup